warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Video kali ini aku akan jawabin pertanyaan dari IG ya. Jadi waktu itu aku sempat kasih Q&A itu, siapa yang bertanya gitu. Nanti aku jawabnya di YouTube. Oke teman-teman, langsung kita ke pertanyaan pertama. Ini datangnya dari Hermawan Ujang. Ujang. Teh asli mana? Asli kota Banjar, Jawa Barat. Jawa Barat ya, bukan Banjar yang itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Gaura_046. Pertanyaannya, Assalamualaikum kakak, umur berapa sekarang dan apakah kakak masuk pesantren? Terus rasanya gimana? Pertanyaan ini sering banget ya mendarat ketika aku Q&A gitu, atau misalkan buka kolom pertanyaan di IG, karena mungkin aku pakai cadar jadi ngiranya aku lulusan pesantren gitu, atau mungkin anggapan di luar wanita-wanita pakai cadar itu harus lulusan pesantren kali gitu ya. Enggak, jadi untuk Jaura aku cuman lulusan aliyah, lulusan SMA biasa gitu ya, dan enggak masuk pesantren. Dan ngajinya itu ya bukan di lingkungan aja, di masjid lingkungan, di masjid di sekitar rumah gitu. Umur berapa? Aku kelahiran 90-an, anak 90-an. Oke, next ya. Oh ya, ini masih dari Jaura 046. Kakak doain ya anak masuk pesantren. Barokallah. Semoga jadi anak yang soleha, ilmu-ilmunya bermanfaat, dimudahkan oleh Allah dalam pemahaman mencari ilmunya, dan dimudahkan rezeki untuk menuntut ilmunya. Barokallah Jaura. Betah ya, semoga. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya. Ini berarti pertanyaan ketiga ya. Ini dari ND.SPT. Cerita awal mula kakak pakai purdah gimana? Misalnya mungkin pakai cadar gitu ya. Oke. Bakal panjang ini. Bisa berpart-part kalau misalkan cerita awal mula aku pakai cadar. Oke, mungkin agak sedikit garis besarnya aja. Cerita pendeknya aja, singkatnya aja. Seingatku gitu ya. Tahun 2015 apa 2016 itu pertama kali aku seneng banget ngeliat orang pakai cadar. Aku tuh seneng banget lihat postingan cadar gitu ya. Ya terlepas itu mau yang selfie ya, mau yang OOTD baju apa, pokoknya ngeliat yang pakai cadar itu aku seneng banget. Itu pada waktu itu sekitar kalau nggak salah 2015-2016. Dan aku pakai cadar bukan termasuk karena sesuatu, misalkan tadinya dapat ada masalah atau gimana enggak, terus tiba-tiba pakai cadar enggak, atau ikut tren enggak juga. Itu 2015-2016 pertama aku suka pakai cadar. Dan kalau untuk aku pribadi, stepnya itu aku sampai pakai cadar ini lama banget, soalnya kayak aku dapat hidayahnya itu pelan-pelan gitu. Allah negur aku tuh lewat sosial media. Karena mungkin aku anaknya sosial media banget. Jarang bergaul di lingkungan, tapi sosial media aktif gitu ya. Facebook gitu, suka lihat-lihat IG, suka lihat-lihat YouTube, lihat sosial medianya lumayan aktif. Cuman untuk scroll-scrollnya aja. Ya, jadi aku tuh dulu tuh kalau kerudung alhamdulillah dari kecil pakai kerudung dan nggak dibiasain keluar rumah tanpa kerudung gitu. Tapi dulu tuh aku termasuk yang pakai kerudung tapi mungkin masih pakai jeans, pakai celana jeans. Aku pakai kerudung tapi bajunya masih apa ya, belum syar'i gitu, kerudungnya belum menutup dada, yang gitu-gitulah. Oke. Dan aku tuh dapat hidayahnya itu pelan-pelan. Pertama dari postingan-postingan, terus aku mulai nggak pede kalau misalkan keluar rumah pakai celana. Kalau dulu tuh aku celana pakai selalu
ya kalau main gitu pakai celana, kalau apalagi kalau misalkan naik motor kayak nggak afdol, kalau misalkan ribet aja gitu kalau misalkan pakai rok. Dan dulu aku nggak suka, kurang suka sama gamis, aku lebih suka pakai rok. Jadi kalau misalkan milih antara gamis sama rok, aku lebih seneng, lebih suka pakai rok gitu daripada gamis. Aku ngerasa mungkin karena dulu model-model gamis belum kayak sekarang gitu ya. Kalau dulu tuh lebih kesannya ke berasanya mungkin pikiranku kayak ibu-ibu gitu. Jadi step by step pertama aku eh, mulai belajar pakai rok gitu, terus belajar, terus diingetin lagi sama Allah lewat sosial media, apa sih, menutup pakai kerudung itu lebih menutup dada gitu, jadi lebih menjulurkan jilbab, belajar dikit-dikit, enggak yang dulu aku mau ini sekali misalkan apa sih, senang banget gitu, ini kerudung di model-model diapain kayak gitu, senang banget. Tapi setelah itu ya mulai mencoba melebarkan kerudung, terus apa lagi ya, dapat ya kurang lebih kurang lebih prosesnya hampir sama, jadi lewat sosial media. Allah negur aku tuh lewat sosial media, terus sampai oh ternyata kaki juga aurat. Abis itu ya udah mulai belajar pakai kaos kaki gitu. Tadinya cuman kemana aja kalau keluar pakai kaos kaki, kalau misalkan di lingkungan enggak. Tapi lama-lama belajar kemana-mana pakai kaos kaki. Ya alhamdulillah sih nyaman gitu, dan masya Allah kayak itulah kurang lebih sampai 2018. Iya 2018 udah pengen pengen pakai cadar 2018, tapi masih kayak banyak mikir, masih kayak gimana, masih mungkin karena eh, aku ngerasa aku juga kelakuan apa ya, dan sebagainya itu kelakuan aku kayak belum belum ini gitu, kayak nanti gimana ya kalau aku ngajar, nanti gimana ya eh, aku omongan orang, nanti gimana 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 gitu. Oke, itu 2018 masih banyak mikir, intinya udah pengen tapi masih banyak mikir. Dan 2019, awal 2019 itu aku kayak udah mantap, oh pengen. Tapi saudara gua waktu itu belum dapat izin, jadi alhasil aku ya kalau di selalu pakai kalau keluar selalu pakai masker. Jadi udah gadis masker banget, kemana-mana masker. Itu sebelum corona ya, sebelum corona aku kemana-mana pakai masker. Tapi sesekali aku nyuri-nyuri pakai cadar kalau misalkan keluar rumah. Dan sampai di waktu itu awal 2020, kebetulan bertepatan banget sama awal-awal corona. Dan nah waktu itu sebenarnya udah kayak kan nggak dapet izin ya waktu itu teh. Nah aku tuh ketemu waktu itu tuh aku jualan kerudung COD-an ketemu sama customerku yang juga apa ya, pengen bercadar gitu. Terus malah beliau ini nyeritain, katanya aku tuh pengen bercadar malah sampai kayak nggak diakuin sama keluarga, itu dimusuhin sama keluarga. Tapi alhamdulillah katanya waktu itu tuh beliau udah dapat cadar, karena posisinya waktu itu juga karena aku saking pengennya pakai cadar, aku apa ya, belajar jualan kerudung set cadar gitu. Awalnya gitu, saking pengennya pakai cadar, aku jualan kerudung set cadar gitu. Dan itu salah satu customerku yang pesen. Dan dari situ, dari kisah beliau menceritakan, katanya wow, rintanganku nggak ada apa-apanya. Dari situ tuh kayak muncul lagi gitu kayak oke, bismillah lagi gitu. Dan kayak bismillah minta izin lagi, dan alhamdulillah di awal 2020, tepatnya kalau nggak salah bulan Maret, diizinkan pakai cadar. Tapi waktu itu tuh aku bilangnya ya udah, kalau keluar aja, kalau misalkan deket-deket rumah
pakai masker aja gitu. Tapi ya pas waktu izin ya, tapi kenyataannya aku mikir lagi, lah kalau kayak gitu mah gimana gitu. Ya udah bismillah aja, pokoknya mau deket mau jauh aku pakai. Ya alhamdulillah sampai sekarang 2020, sekarang udah 2022 ya, kurang lebih seperti itu. Insya Allah untuk teman-teman yang juga mungkin pejuang hijrah ya, semangat. Semangat, pokoknya semangat. Untuk teman-teman juga yang mungkin pejuang hijrah yang mau coba pakai cadar, nggak apa-apa, coba aja dulu gitu, coba aja dulu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Faizun Hidayatullah. Cara menanamkan pikiran positif jangka panjang. Masya Allah. Intinya, kalau aku pribadi, pertama, jangan merasa jadi orang yang sudah benar. Jangan merasa jadi orang yang paling benar. Katanya, apa yang kita pikirkan itu akan apa yang akan kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu adalah yang hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kalau misalkan kita berpikir positif, insya Allah tindakan kita juga positif dan hasilnya positif. Lagi pula ngapain bernegatif thinking gitu, buang-buang energi lah gitu, buang-buang nantinya takut jadi penyakit hati. Lagian kita juga belum sempurna gitu ya. Ketika kita ngelihat hal negatif dari orang lain, jangan lupa dalam diri kita juga masih banyak banget kekurangan. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Syah Hafiz 419. Apa bener Uhti bercadar itu nggak pacaran? Ingin kepastian aja. Dijawab ya, nanti aku subscribe YouTube ya. Masya Allah. Oke. Antara cadar, kerudung, sama kelakuan itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya sering dikatakan kalau misalkan ada yang salah dalam ucapan seseorang, kelakuan seseorang, jangan salahkan kerudungnya, jangan salahkan cadarnya. Oke, jadi aku nggak bisa menjamin misalkan yang bercadar itu nggak pacaran, aku nggak bisa menjamin. Jadi kembali lagi ke orangnya gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Dao2932. Apa yang bisa ibadahnya semangat? Mungkin yang bisa bikin ibadah semangat banyak. Sebenarnya yang namanya ibadah, iman, keimanan seseorang pasti selalu naik turun gitu. Bukan berarti yang udah pakai cadar itu akan selalu rajin ibadahnya, enggak juga. Enggak. Bukan berarti yang pakai cadar itu udah sempurna ibadahnya. Enggak. Yang pakai cadar itu masih manusia biasa gitu. Dan hal apa yang membuat ibadah semangat? Ya menurut aku sih harus punya tujuan gitu. Harus punya tujuan. Misalkan ingat dosa, misalkan ingat mati. Jadi kayak itu sih tergantung pola pikir kamu ya. Jadi sebagai gimana pun orang lain mau memotivasi kamu, kalau dirinya sendiri kamunya emang males ya nggak akan masuk gitu. Jadi kita harus biar semangat ibadah, kita harus punya tujuan, kita harus punya sesuatu yang memotivasi diri kita, dan itu hanya kamu yang tahu gitu. Selanjutnya dari Rizky Rafianto 29. Tujuan akhir husnul khotimah. Banyak yang bilang itu bagaimana kita meninggal itu tergantung kebiasaan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Walaupun wallahu alam soal kematian itu seperti apa ya, seperti apa gitu ya. Karena tidak selalu begitu. Insya Allah sesuatu yang harus diperjuangkan dari sekarang. Oke, terakhir nih ya, dari Muhammad Putra. Tanggapannya kakak cewek tapi main TikTok. Pas awal-awal TikTok rame gitu dulu kan. Aku juga download TikTok dan seru karena dulu emang pure hiburan TikTok tuh. Tapi didominasi oleh joget-joget gitu kan.
kalau dulu. Dan aku sekarang download TikTok lagi karena apa? Sekarang tuh TikTok isinya nggak joget-joget gitu, isinya banyak. Kamu mau nyari tausiah di TikTok ada, mau kabar terupdate dunia politik, dunia hiburan, dunia apa ya yang sedang viral di masyarakat, apa tentang hobi, kerajinan, tentang masak, tentang apapun ada. Sama halnya kayak YouTube gitulah, ada ya, di TikTok. Jadi itu tuh tergantung kayak pisau, tergantung gimana kamu memakainya. Mau dipakai untuk ngiris bawang bisa, mau dipakai untuk ngiris daging bisa gitu. Tergantung kamu makainya TikTok itu seperti apa. Kalau misalkan kamu senangnya TikTok yang joget-joget, ya nanti akan muncul-muncul hal seperti itu terus. Tapi kalau misalkan kamu senang yang ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, ada kok di TikTok sekarang, tentang ilmu kedokteran, tentang kesehatan, tentang teknologi. Banyak sekarang di TikTok. Jadi tergantung gimana yang memanfaatkannya. Atau mungkin maksud pertanyaan ini cewek main TikTok terus kayak joget-joget gitu. Ya, kembali ke orangnya lagi. Cewek main TikTok terus tausiah, ada. Cewek main TikTok terus isinya itu masak-masak, ada. Tergantung gimana orang yang memakainya. Intinya seperti itu. Oke, mungkin videonya aku akhiri sampai di sini aja ya, karena kalau misalkan pertanyaannya lanjut aku bacain, nanti durasinya akan panjang banget. Oke, kalau misalkan ada salah-salah kata, aku mohon maaf, karena manusia ya, tempatnya hilap dan salah. Tapi kalau misalkan ada hal positifnya, mangga boleh diambil, hal negatifnya dimasukin di kantong kresek, dikencang-kencang, dibuang jauh-jauh aja, nggak usah diambil ya. Oke, kalau begitu aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nonton video-video yang lain.